An'ama alaika awalan bil ijab wa thaniyan bitawalil imdad. Pertama kali Allah ngasih nikmat kamu itu nikmat eksistensi, al-ijab, mewujudkan kamu. Jadi Allah itu dalam rangka memberikan nikmat kepada hambanya, ya dilahirkan dulu. Kalau tidak lahir dari mana? Tapi kalau lahir kemudian dikasih fasilitas. Mulai dalam perut ibu itu Allah sudah merawat persiapan kelahiran. Ya, dari mana makan kita? Mulai dari janin yang hanya beberapa minggu, kemudian nanti besar. Itu makannya kan nggak bisa dinalar. Dari asupan yang dimakan ibu kita, kemudian terus berkembang. Nanti begitu keluar dari rahim ibu, Allah juga siapkan fasilitas yang berbeda dengan fasilitas di mana kita berada di rahim. Maka hidup itu bekalnya beda-beda. Ketika masih berada di rahim ibu, yang kita butuhkan sesuai dengan kondisi dan alam di mana kita hidup. Nanti ketika lahir ke dunia ini, Allah juga ngasih fasilitas sesuai yang dibutuhkan di dunia ini. Nanti kalau sudah tidak ada kembali ke alam akhirat, bekalnya juga sudah beda lagi. Jangan mikir terus berangkat ke akhirat bawa beras, bawa gula, bawa minyak. Yang dibutuhkan di sana sudah berbeda. Kalau sudah di sana itu bekalnya adalah amal soleh. Itu pola pikirnya orang sufi itu begitu diruntut dari tidak ada, diadakan, kemudian difasilitasi. Nanti tidak ada lagi, tetap Allah akan berikan fasilitas sampai kekal abadi. Ketika di surga atau di neraka itu tetap berjalan. Jadi kehidupan itu muter. Maka banyak orang sufi itu tidak pernah mikir hidup atau mati. Dulu waktu belum ada kita itu ya tidak tahu apa-apa. Bagaimana kita dulu hidup, kok bisa hidup sampai pada akhirnya lahir. Ketika berada di dunia ini juga tidak pernah mikir perjalanan kita nanti seperti apa. Kok nyatanya Allah juga memberikan perjalanan ini ya sudah mengalir begitu saja. Kita tidak pernah bisa menentukan kapan nyawa kita diambil, rezeki apa yang kita dapat nanti, keselamatan apa yang akan kita terima nanti. Semuanya kan tidak tahu. Jadi hidup itu kata orang Jawa wis gelondong aja. Yang penting ikhtiar. Ikhtiar itu bagian dari ibadah, diperintah oleh Allah. Ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi perjalanan selanjutnya itu sudah pasrah saja pada Allah. Termasuk ketika mati, tidak usah dipikir. Orang sufi itu tidak pernah mikir nanti masuk surga apa masuk neraka. Wong dulu juga tidak tahu kok. Tidak ada, kemudian diadakan, menjalani hidup, nanti mati, setelah di sana juga kita tidak tahu. Allah mau masukkan kita surga atau neraka itu tidak tahu. Maka orang-orang sufi tidak pernah mikir. Es mati urusannya Allah. Yang penting ketika kita diberi hak hidup ini dan ada nabtalihi, Allah memberikan ujian-ujian, tugas-tugas, itu dijalani aja. Gak usah dipikir. Nanti kalau sudah semakin tua, kemudian diberi tanda-tanda, pelan-pelan sakit, ya mintanya pada Allah, ya Allah kalau nanti saya diberi tanda akan kembali, jangan lama-lama saya tersiksa. Nah, nanti supaya ketika meninggal itu tidak lama-lama sakit. Bahkan kadang ada orang meninggal itu sudah tidak tahu, tidur tahu-tahu sudah bablas. Enak-enak sholat waktu sujud tahu-tahu kemudian nyawanya sudah melayang. Itu semuanya kan Allah yang ngatur. Dan ketika di sana nanti kita juga tidak tahu
Apakah kemudian kita ibadah tekun ini menjamin kita masuk surga? Juga tidak. Kita tidak tahu diterima apa tidak oleh Allah. Menurut perasaan kita, ibadah kita ini kan gak memenuhi standar. Ibadah kadang-kadang takbir, mungkin takbir itu saja atau eling Gusti Allah. Allahu Akbar. Setelah itu ya melayang kemana-mana. Terus mau minta diterima itu dari mana? Maka Syekh bin Athaillah bilang, kau usah dipikir, ibadah jalani saja. Urusannya Allah nanti. Yang penting ikhlas lakukan. Yang ngitung biar Allah. Jangan pernah ngitung ibadah. Nah, kalau orang sudah begitu ya tidak pernah merasa punya apa-apa. Bisa dikasih ibadah istiqomah oleh Allah, yang ada hanya terima kasih, ya Allah, alhamdulillah. Tidak pernah melihat orang lain. Iku kok gak tahu sholat, iku gak tahu ngaji. Pikir kita sendiri aja. Jalani yang baik. Kalau ada saudara, keluarga masih belum bisa baik, menurut kita doakan. Biar bareng-bareng nanti ketemu di surga Allah. Di surga sendirian itu tidak enak. Biasanya kumpul begini jagongan di masjid. Terus nanti di sana sendirian tolak-tolak. Nanti ya itu kok gak ketok. Tapi kalau bareng masuk surga, alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Kebahagiaan itu menjadi semakin semakin sempurna. Makanya orang surga itu kan dikatakan tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Orang di surga itu nikmat yang paling sempurna itu ketika ketemu teman-temannya, kemudian berikan penghormatan, tahiyyatuhum fiha salam. Oh, selamat ya, kita ketemu lagi. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Wa akhiru da'wahum, dan pada akhirnya pengakuan mereka sesungguhnya alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi orang di surga itu ketemu temannya senang, saling mengucapkan selamat, ujung-ujungnya menyatakan semua ini ternyata karena nikmat Allah. Yaitu barangkali semakin tua kita harus semakin berpikir ke sana. Gak usah mikir nemen-nemen urusan dunia ini. Dinikmati aja, syukuri ya. Nanti urusan di sana, gak perlu mikir aku mlebu swarga apa neraka. Pokoknya yang penting ibadah. Urusan di sana nanti insya Allah kalau kita mengikuti aturan main yang ditentukan Allah, ya aman-aman saja. Nah, mudah-mudahan Allah membersamai kita dengan taufik dan hidayahnya, sehingga hidup kita ini semakin bisa istiqomah, ibadah semakin yakin, semakin mantap. Dan yang terpenting ya mudah-mudahan permintaan kita nanti jadi orang yang mengakhiri hidup itu nyaman, nikmat, bahagia. Itu yang disebut husnul khotimah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.